berkaitan dengan koperasi RT yang berbadan hukum. Kita berbicara berbadan hukumnya. Realitasnya berbadan hukum ini bukan koperasinya. Di situ ada 20% dana ketahanan pangan, itu bisa dipakai untuk sumur pantai. Pasti akan kita bangun patung Jenderal Sudirman nanti yang lebih terlihat oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Joko Purnomo dari Portalika di Kata Kita, awal cerita kita. Kali ini saya akan berbincang-bincang santai lebih jauh dengan salah satu calon bupati di Pilkada Kabupaten Wonogiri 2024. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sudah mengulik dari salah satu calon bupati yang nomor 1. Saya kali ini akan lebih jauh ngobrol dengan calon bupati Wonogiri 2024 nomor urut 2, Bapak Setio Soekarno. Assalamualaikum Mas Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Joko. Sehat Mas Setio? Alhamdulillah sehat. Kayaknya lama banget nggak ketemu. Iya. Sejak panjenengan sudah di Semarang. 5 tahun di Semarang itu jarang kita ketemu Mas. Iya. Jadi emang apalagi Mas Setio juga full kan. Kayaknya sejak 99 nggak pernah istirahatnya. Iya. Baik di partai, di DPRD Kabupaten Wonogiri, jadi ketua DPRD belum selesai, ditarik ke wakil bupati. Ya. Karena memang mendapatkan amanah dari masyarakat mulai 99 ya sebagai orang yang mendapat amanah harus dilaksanakan sesuai dengan amanah. Tapi yang nggak bisa dibohongi kita dua Mas, sama-sama putih rambutnya. Iya, ini ya. Artinya ini memang kita tunggu sejak lama. Iya. 45 tahun yang lalu sudah kita tunggu. Iya. Sudah muncul bersama. Sekarang. Iya. Oke, gini Mas Setio. Saya tergelitik itu dari peristiwa debat terbuka. Yang di Wonogiri hanya sekali ya sebenarnya, kalau bisa beberapa kali menarik, tapi hanya sekali oleh KPU tanggal 13 November kemarin. Ada, kalau istilah jawab itu, debat kemarin itu cukup menarik karena jawab jinawab antar kebijakan dan program yang direncanakan. Ya. Nah, sebelum nanti saya mengulik lebih jauh, mungkin Pak Setio bisa memaparkan program-program unggulan apa saja yang ditawarkan ke masyarakat, yang supaya nanti masyarakat begini. Oh, saya bisa membandingkan ini begini, nomor 1 begini, nomor 2 begini. Saya ingin atau saya mengajak Pak Setio sama dengan saya mengajak calon bupati yang satunya ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat biar semakin cerdas lah. Begitu Mas. Dengan visi kami untuk Wonogiri yang berdaya saing, Wonogiri maju, sejahtera dan berkelanjutan, tentunya program-program yang sekarang ini berjalan baik, ini akan kita lanjutkan, sedangkan program-program yang belum ada akan kita munculkan, seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, kemudian juga yang berdaya saing ini Pak Joko, yang memang akan kita push nanti bagaimana berdaya saing ini ketika kita punya Perda nomor 1 2020 tentang rencana tata ruang tata wilayah. Ini modal kita secara regulatif, potensi Kabupaten Wonogiri untuk bisa ditawarkan kepada para pemilik modal untuk berinvestasi di Kabupaten Wonogiri, sehingga kita akan ramah kepada investor. Apapun yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menarik para investor itu ke Kabupaten Wonogiri akan kita lakukan, termasuk kaitannya dengan perizinan yang mudah. Ini karena kita berharap bahwa ini nanti program kita akan bisa menciptakan ekonomi baru. Ekonomi baru muncul, adanya pabrik, kemudian juga industri pariwisata. Harapan kita dengan adanya pabrik manufaktur ini nanti kan akan timbul kos-kosan juga, pekerja masuk di situ, punya hasil, bisa membelanjakan hasilnya di lingkungannya, kemudian juga timbul efek transportasi. Kalau kemudian industri pariwisata akan muncul event-event yang banyak, UMKM ini bisa bergerak. Ini harapan saya
sebagai calon bupati akan muncul ekonomi baru. Kemudian termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita tahu, Pak Joko, akibat El Nino kemarin 10 bulan kita kemarau. Betul, betul. 2 bulannya baru hujan. Ya. Nah ini tentunya banyak saudara-saudara petani kita itu yang mengeluh karena tidak mampu mengolah tegal sawahnya. Betul. Ya. Sehingga kita akan bangun sumur pantai agar apa? Para petani yang tanahnya beroh bisa produktif ketika ada sumur pantai yang tentunya ini juga akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Wonogiri. Ini berkaitan dengan sektor berdaya saing. Sehingga prinsipnya yang baik seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis tetap akan kita lanjutkan termasuk jalannya infrastruktur dengan tidak meninggalkan yang namanya lingkungan, kelestarian lingkungan. Iya begitu. Tapi ada satu yang perlu saya tanya, karena kan ini Pak Setion kan 4 tahun diwakil ya. Iya. Tadi ada ingin mempermudah perizinan. Ya. Memang di masyarakat isu yang muncul saat ini kan perizinan sulit. Nah, ini ceritanya bagaimana? Apakah emang sulit betul atau bagaimana ya kondisinya? Karena isunya di masyarakat ya itulah pokoknya izin investasi itu paling rumit saat ini katanya. Kalau kita melihat di provinsi ya, berkaitan dengan pelayanan perizinan di Kabupaten Wonogiri sudah nomor 3. Pak Joko Sejauh Tengah. Sehingga pertanyaannya mana sih yang sulit gitu loh. Karena memang kadang-kadang kita itu dijustifikasi oleh salah satu istilahnya bangunan yang itu sampai sekarang tidak berfungsi sehingga itu dijustifikasi Wonogiri itu sulit, Wonogiri sulit. Padahal tidak tahu kenapa bangunan itu tidak bisa beroperasi, masyarakat kan tidak tahu. Karena ketika kita membuat suatu perizinan, mestinya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu. Jangan kemudian kita melakukan, baru membuat perizinan. Ini yang kadang-kadang masyarakat menjustifikasi katanya Wonogiri itu. Tetapi kalau kemudian kita lihat, oh seperti nomor induk berusaha, kita perizinan itu mudah kok. Ya. Begitu yang jadi isu yang selama ini muncul tidak benar lah gitu. Artinya memang perlu penjelasan. Selama ini kan tidak ada penjelasan gitu yang membawa ke sana. Oke Pak Seto, kembali ke yang tadi. Ada sebelum pendidikan kesehatan ini di bidang pertanian. Sumur Pantek itu kan Wonogiri keluasan lahan pertanian cukup luas. Ya. Kira-kira membebani enggak Pak itu di APBD? Karena kalau kan ada isu-isu nanti kalau yang satunya kan duitnya dari mana itu. Ya. Ini sama pertanyaan saya, duitnya dari mana misalnya? Dengan sumur Pantek atau ya sumur di sawah-sawah lah ya. Supaya bisa untuk mengairi sawah. Kita nanti kan berkolaborasi dengan desa. Oh gitu ya. Jadi sementara ini kalau kita lihat dana di BHCAT kita ada sekitar 26,5 miliar. Sebagian kan kita bisa pakai untuk sumur pantai. Nanti ditambah dengan APBD. Karena hari ini kita lihat memang ada terjadi perbedaan antara kelurahan dan desa. Desa ini sudah mulai mengembangkan. Di situ ada 20% dana ketahanan pangan. Itu bisa dipakai untuk sumur pantai. Mungkin angka kita bicara 1.000 itu duitnya dari mana? Nah 1.000 itu kalau kemudian kita bagi ke 294 desa kelurahan. Kan bukan angka yang besar. 3 lebih kan. Mungkin di perkotaan seperti di Giritirto, Giripurwo, kemudian Wonokarta memang tidak butuh sumur pantai gitu, karena tidak ada sawahnya. Ini kan bisa. Kalau bicara ini mungkin indeksnya sekitar 40 juta sampai dengan 50 juta. Ini bisa karena di BHCAT. Maka saya maturnya, ini dilakukan secara bertahap. Tidak secara sekaligus kita bangun 1.000 yang butuh 50 miliar. Saya menyampaikannya secara bertahap. Apa bisa? Pasti bisa. Kita sudah lihat. Di situ ada dana di BHCAT. Kemudian liquid dana kita yang bebas itu masih ada di angka 39 miliar di APBD 2025. Ini kan bisa kita switch sebagian untuk ini. Kemudian nanti bisa diambilkan di BHCAT. Karena kebanyakan yang kita akan melihat petani tembakau. Banyak sekarang kan petani tembakau yang
istilahnya butuh banget tentang Ya. air ini, Ya. karena tembakau ini kan bagusnya kan ketika ditanam di saat kemarau, Betul. begitu. Iya, begitu. Iya. Jadi itu yang apa terkait dengan masih terkait dengan pertanian, Pak. Ya. Kalau nanti kita menyiapkan sumur pantek misalnya, ini kan juga nanti apa namanya kita harus melakukan studi dulu kondisi air tanah di masing-masing kawasan. Apa kira-kira ini mau ada kerjasama dengan lembaga tertentu atau pihak tertentu untuk melakukan studi? Ya pasti. Jadi kita kan punya Badan Perencanaan Riset Daerah. Nah ini kan bisa melakukan satu riset, kemudian sains, besaran riset dan teknologi. Ya. Ya nanti tetap kita akan umpama kita mau membuat sumur. Ya harapannya jangan sampai gagal. Jadi bagaimana nanti kita mendeteksi keberadaan sumber di bawahnya ini yang harus kita lakukan. Jadi tidak sembarang kita butuh di sini langsung kita tancapi tanpa adanya satu riset dulu. Okay. Jadi salah satu sumber pendanaan itu kan dari APBD khususnya PAD kita, Pak. Ini yang saya kira selama ini kan selalu menjadi isu. Sebenarnya PAD kita itu berapa, Pak Setio? PAD kita di tahun 2025 nanti itu di angka 238,8 miliar PAD kita. Hanya begitu. Kira-kira untuk 2025 ke depan apakah memungkinkan masih dinaikkan? Kalau kita nanti kita genjot di sektor industri pariwisata, insya Allah nanti kita bisa menaikkan dari itu. Oke, ini ke pariwisata. Kita itu kan memang di Wonogiri itu unik ya. Di Solo Raya itu kan apa namanya satu-satunya kabupaten yang tidak dekat dengan jalan tol, tetapi satu-satunya yang punya pantai gitulah kurang lebih di Solo Raya. Nah, kira-kira pariwisata apa, Pak, yang mau dikembangkan untuk mendorong atau meningkatkan PAD-PAD ini tadi? Seperti di Parangkubido, kita sudah mulai mengembangkan ini Pantai Klothok, nanti kita kembangkan lagi Pantai Nampu. Banyak pantai-pantai yang diajukan oleh masyarakat itu untuk dieksplor untuk pariwisata, termasuk di Gudangharjo itu ada Pantai Kalimera, kemudian juga ada Karangpayung di Guntur Harjo. Ini yang nanti kita eksplor, termasuk ya bagaimana Waduk Gajah Mungkur sendiri. Kita poles sedemikian rupa sehingga ada daya tarik yang lebih besar, sehingga masyarakat itu akan ada keinginan yang tinggi berwisata di Waduk Gajah Mungkur. Ini sementara memang kita fokus nanti bagaimana di Waduk Gajah Mungkur dengan pantai di Parangkubido. Tetapi tentunya kita berharap ada sektor-sektor pihak ketiga yang kalau kemudian kita lihat ada di Conto, ada di Gorsi, ini kan dieksplor oleh pihak-pihak ketiga. Nanti apa yang bisa kita kolaborasikan dengan pihak ketiga ini? Umpama, pemerintah harus meningkatkan fasilitasi, apa bentuknya, apa sarana transportasinya kita. Kenapa tidak? Karena kita tidak kemudian harus menaikkan PAD, tetapi yang kita harapkan wisata ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, eksplornya. Jadi ekonomi barunya, multi efek playernya. Di situ nanti wisatanya rame, masyarakat bisa berjualan di situ. Tidak harus berkaitan dengan PAD. Yang penting kesejahteraan masyarakat. Karena begini, Pak, isu kenaikan PAD, menaikkan PAD selalu dihubungkan dengan ini terjadi kenaikan retribusi, ini terjadi kenaikan pajak. Saya kata itu disambi ya Pak Setio, kita santai saja Pak. Oke, santai aja ya, disambi. Oke, masih kembali ke debat nih, karena cukup menggelitik ya. Di samping tadi sumur pantai. Sekarang di bidang kesehatan Pak Setio, kita kan banyak isu ya. Kita banyak informasi baik di media sosial maupun media online dan media elektronik yang lain, itu banyak beberapa kasus yang tidak terlayani. Contoh yang pernah saya ungkit itu ada orang sakit DB tapi tidak berani di rumah sakit sampai diinfus di rumah. Sementara 2025 kalau tidak salah saya membaca regulasinya, nanti puskesmas itu akan menjadi badan atau lembaga seperti BLU lah. BLU, ya. Ini kan semakin jauh
dari apa yang dicita-citakan Pak Setio untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus membuat kesehatan gratis. Gimana kira-kira solusinya dengan kebijakan Pak Setio? Maksudnya yang DB gimana? Kasus DB itu di rumah sakit, Ya. tidak terlayani karena nggak punya duit, BPJS nggak punya. Oh. Akhirnya pulang sambil main PS itu diinfus di rumah. Sempat jadi perhatian itu. Nggak, ini hanya satu kasus saja. Tapi intinya di rumah sakit sudah BLU, tahun depan mungkin nanti puskesmasnya di BLU gitu kan. Ini kan pusat pelayanan kesehatan ke masyarakat semakin jauh. Dari kata-kata tadi Pak Setio katanya ingin mengembangkan kebijakannya kesehatan gratis atau kata kesehatan murah lah begitu. Nah ini kira-kira apa yang mau diambil kebijakan dari Pak Setio dari programnya yang dirumuskan itu? Oh, berbicara dengan kesehatan gratis, ini tentunya kita punya database. Jadi yang masuk mendapatkan kesehatan gratis itu kan untuk masyarakat-masyarakat yang DTKS. Jadi masuk DTKS, kemudian diusulkan ke dinas sosial, usulan dari RT, kemudian desa. Nah, kemudian untuk masyarakat yang tidak tercover di BPJS PBI, kita kan punya jam kesda. Oh, gitu. Jadi punya jam kesda yang mungkin nanti bisa melayani di rumah sakit umum daerah. Ini kan untuk melapisi bagi masyarakat memang yang tidak tercover di BPJS PBI. Supaya diayak orang yang sing kecer gitu. Ya. Jadi ada dana-dana yang jam kesda yang ini nanti kita berikan di rumah sakit umum daerah. Sementara ini berjalan sudah. Ya, cuma memang kuotanya mungkin belum maksimal sehingga kadang di akhir-akhir tahun kadang ini nanti bisa kita tingkatkan untuk kuotanya. Istilah orang Jawa dipetani meneh supaya orang sing kecer lah gitu. Biasanya gitu. Harus selama itu masuk DTKS kita buasnya tercover ya. Selama ini sudah berjalan, Mas? Sudah berjalan, jadi kita 36,5 miliar setiap tahun ini kan untuk mengcover bagaimana untuk iuran PBI dari masyarakat yang masuk di Terus DKI. penyalurannya lewat langsung misalnya saya misalnya sakit tidak masuk, tidak tercover BPJS gitu kan, masuk di DTKS tadi, kemudian saya masuk rumah sakit, itu nanti ada surat keterangan dari desa kelurahan. Iya, ada surat keterangan tidak mampu yang diajukan oleh kepala desa, kemudian diketahui camat. Nah, jadi nanti distribusi dananya tetap ke rumah sakit yang bersangkutan. Iya, rumah sakit yang bersangkutan. Masyarakatnya tidak perlu repot-repot mengurus lah, cukup dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan begitu. Ya, yang diketahui oleh camat. Ya, supaya tidak selama ini kan jaminan-jaminan kesehatan di beberapa lembaga jaminan kesehatan itu kan robot di administrasi kan. Ya. Nah, ini kan selama ini ditaatkan masyarakat itu. Ini di bidang kesehatan. Pendidikan Pak Setio, isu yang masih muncul saat ini di Kabupaten Wonogiri itu masih banyak anak-anak kita, saudara kita yang sekolah setelah SMP tidak bisa ke SMA. Artinya jangankan lulus SMA, lulus SMP pun masih banyak. Nah kira-kira bagaimana jalan keluar supaya warga masyarakat Wonogiri, adik-adik kita atau anak-anak kita itu, yang minimal sampai ke tingkat SLTA lah. Syukur-syukur bisa 100% full gitu lah. Jadi ini nanti tentunya kita bisa akan mendekatkan, Mas. Jadi mendekatkan sekolah. Salah satu contoh ini yang sampai sekarang belum direalisasikan keinginan masyarakat Kecamatan Karangtengah dan masyarakat Kecamatan Batuwarno. Oh ya, ini kan dua kecamatan yang saat ini belum ada SLTA-nya. Baik sekolah menengah kejuruan maupun SMA. Ini bagaimana kita untuk membangun sinergi dengan pemerintah provinsi, karena kebetulan di pendidikan menengah ini kan di provinsi, kewenangan provinsi ini. Nanti akan kita berkaitan dengan bagaimana kita untuk mendorong masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan wajar 12 tahun ini kan menjadi program pemerintah. Ya kita tetap bagaimana bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa memberikan edukasi betapa pentingnya pendidikan itu investasi jangka panjang minimal, Pak Joko. Jadi ada kan, kita sebagai orang tua, nah aku tamat SMP, anakku paling ora kudu tamat SMA. Nah aku SMA, anakku paling ora sarjana. Itu kan kekudangan nih orang tua kan ya. Tidak ada orang tua nih sing kepengin anak itu rekoso tinimbang wong tua. Ini ya kekudangan ini yang
Terus memang kita harapkan nanti muncul juga dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat melalui media-media di masyarakat itu harus kita gaungkan terus betapa pentingnya yang namanya ilmu itu kan. Iya, iya. Ya memang ini cukup rumit. Ini dunia pendidikan ini kan selama beberapa tahun terakhir ini jadi persoalan rumit, bahkan guru-guru pun di beberapa daerah banyak kasus lah, atau banyak dikasuskan juga terkait dengan pendidikan. Baik Pak Setio, satu lagi ini yang sebelum nanti sampai pada gongnya gitu ya. Ini juga di Wonogiri ada isu karena pembangunan Stadion Pringgondani. Itu patungnya Jenderal Sudirman dibroke ya, tanggung jawabnya petahana gitu. Karena Pak Setio saat ini sebagai wakil bupati yang nyalon menjadi calon bupati, berarti kan ikut kena tanggung jawabnya gitu lah Kang Novi. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan patung itu. Berkaitan dengan patung Jenderal Sudirman, jadi bangsa yang besar itu kan bangsa yang menghargai pahlawannya, sehingga jangan sampai kita meninggalkan sejarah. Dan kita ketahui bersama Bapak Jenderal Sudirman adalah Panglima Besar TNI yang pertama, sehingga kita berharap kalaupun toh itu nanti sekarang sudah diroboh, sebetulnya kan kita mohon maaf kadang-kadang kan banyak juga ketika patung Jenderal Sudirman itu dirobohkan, masyarakat itu banyak yang tanya, patung ini di sebetulnya kan banyak yang tanya, patungnya di mana? Lah maka dengan kondisi sekarang yang seperti ini, kewajiban saya pasti akan kita bangun patung Jenderal Sudirman nanti yang lebih terlihat oleh masyarakat, sehingga bahwa masyarakat Wonogiri itu menghargai yang namanya pahlawan. Janji ya Pak? Tadi. Nah, janji ini. Janji dan pasti kita laksanakan. Oke, karena sudah istilah Jawa wis terlanjur dibroke gitu kan. Memang begini Pak Yuto. Jadi ini sebagai salah satu isu saja gitu. Sebenarnya banyak isu di Wonogiri. Tetapi memang banyak yang tidak tahu bahwa di depan Pringgondani itu ada patung Jenderal Sudirman. Nah, kebetulan ketika dirobohkan ada video, itu kan patungnya Jenderal Sudirman gitu kan. Ya, dan ternyata ini kan yang namanya netizen itu cepet banget nyari speknya, enggak ada, dibangun kembali gitu kan. Makanya itu saya tanyakan ke Pak Setio gitu kan, supaya nanti ada jaminan ke masyarakat bahwa itu akan dibangun kembali gitu kan, di tempat yang lebih representatif lah gitu, supaya orang lebih tahu. Meskipun sekali lagi nilai historisnya terlanjur hilang gitu kan. Iya. Makanya gini Pak Joko, ketika teman-teman netizen udah ngerti, oh ini speknya tidak ada bangunan kembali dari patung Jenderal Sudirman, makanya nanti saya berjanji tetap akan kita bangun di tempat yang strategis lebih baik lah. Apakah nanti di situ lagi, karena kami juga belum melihat tentang lokasinya bagaimana. Prinsipnya saya berjanji untuk membangun kembali patung Jenderal Sudirman. Ya, alhamdulillah kalau kan. Oke, ini sedikit agak gong sebelum gong puncaknya gitu kan. Terkait dengan kebetulan kan debat publik kemarin itu jadwalnya bersamaan dengan munculnya isu-isu itu. Salah satu yang saat ini cukup santer adalah isu Pak Setio mau membubarkan koperasi RT. Ini saya kira perlu penjelasan dari Pak Setio cukup panjang. Saya kira jelaskan sepanjang-panjangnya, Pak. Karena ini kok medenin temen toh Pak Setio nek dadi bupati koperasi dibubarke gitu lah. Ya, makanya kita yang namanya di media sosial kan tidak bisa kita bendung, Mas. Tetapi kita tentunya masyarakat harus bijak menghadapi yang namanya media sosial, sehingga tidak serta-merta kemudian mengambil kesimpulan dari berita itu langsung kan begitu. Perlu klarifikasi juga beberapa sumber yang ada, termasuk kaitannya dengan pembubaran koperasi RT. Saya perlu jelaskan Pak Joko bahwa memang dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Tengah itu sudah membuat surat pada Bupati Wonogiri. Karena apa? Berkaitan dengan koperasi RT yang berbadan hukum. Kita berbicara berbadan hukumnya.
Jadi bicara berbadan hukum, itu tentunya koperasi ada kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti adanya laporan keuangan, kemudian rapat anggota tahunan, kemudian adanya NPWP. Ini harus dilakukan ketika koperasi itu berbadan hukum. Nah, kenapa ini? Dan ini sudah terjadi, Pak Joko. Ini sudah terjadi. Surat ini menindaklanjuti. Ada sekitar 6.000 sekian koperasi RT itu 4.000 sekian sudah mencabut badan hukumnya. Jadi bukan serta-merta. Kecamatan Giriwoyo itu sudah surat 2022 sudah ada dan mereka sudah mencabut semua. Lagi ini tinggal tersisa 2.000 sekian ini diharapkan untuk mencabut ini. Bukan tujuannya kita membubarkan koperasi, malah kita ingin meringankan para ketua koperasi RT. RT di kota beda dengan RT di desa. Di desa ini satu RT ada yang 30 KK, ada yang 40 KK. Nah ini kalau kemudian mohon maaf SDM-nya untuk membuat NPWP, laporan keuangan, melaksanakan RAT, ini sulit untuk dilaksanakan. Nah ketika ini dicabut, apakah koperasi itu bubar? Koperasi tetap jalan. Karena di situ pertemuan RT atau koperasi RT itu ada pertemuannya setiap lapanan 3 bulan sekali, pasaran, ada yang tiap tanggal. Ini berjalan. Karena apa? Itu sarana untuk silaturahmi. Nah, silaturahmi ini ku yo ndawake umur yo murahke rezeki lah. Di situ kan ngerap bagaimana kemajuan RT, ada beban apa di RT. Prinsipnya itu sarana silaturahmi untuk juga bagaimana berbicara tentang kepentingan RT setempat. Tidak bubar. Yang dicabut adalah badan hukumnya untuk siapa? Untuk meringankan para pimpinan ataupun ketua koperasi. Jadi legalitas sebagai koperasinya, lembaga koperasinya yang dicabut. Iya, iya legalitasnya badan hukum ini, bukan koperasinya. Kita juga kita lihat ada koperasi Bolorodo ini kan juga tidak berbadan hukum. Ada koperasi apa, enggak apa-apa. Tetap berjalan, itu sama dengan itu. Karena institusi-institusi yang muncul di masyarakat itu biasanya lebih abadi dibandingkan sekedar formalitas surat badan hukum gitu. Ini itu memang ramai Pak di media sosial karena kan di debat itu kan sempat jawab jinawab gitu ya. Jawab jinawab sampai ya menurut teman-teman di luar negeri menarik sebenarnya itu. Cuman kenapa debatnya cuma sekali gitu kan. Sekali. Oke Pak Seto, ini masih terkait dengan RT. Masih terkait dengan RT. Di tingkat RT ini kan di Wonogiri cukup banyak. 7.013-an kalau tidak salah. 7.013 ya. RT. Nah, ini kan juga selama ini pengurus-pengurus RT, bahkan pengurus RW kan juga mendapatkan insentif gitu kan. Apakah masih memungkinkan bagi Pak Setio misalnya membuat kebijakan supaya RT ini berkembang seperti apa? Karena RT mayoritas di desa, kita kan kelurahannya hanya sebagian kecil gitu ya. Dan sebagian di desa, artinya di situ ada dana desa dan sebagainya. Yang isunya dana di desa Pak Setio perso sendiri lah. Isunya kan terus dana ini ngecake kurang banyak yang kurang pas gitu. Apakah kemudian ada kebijakan khusus terkait ini untuk mengembangkan atau meningkatkan bagaimana peran RT, karena RT ini sebagai lembaga kemasyarakatan di tingkat desa ya kayak PKK, kayak Karang Taruna, kayak RT ini kan sama. Mungkin ada kebijakan dan khusus sih. Kalau kita bicara tentang pemerintah sekarang, kita sangat memahami tentang bagaimana peran dari Pak Ketua RT itu sendiri. Jadi memang kita bicara pemerintahan ini bukan pada pengurus RT-nya, tetapi insentif pada ketua RT-nya. Ini yang kita lakukan dan apa? Karena kita menghargai beliau berkaitan dengan cacaan dana desa ini. Mohon maaf, tahapan-tahapan perencanaan kan ada. Dimulai dari musyawarah rencana pembangunan tingkat dusun yang nanti akan dibawa musyawarah pembangunan tingkat desa. Nah, bagaimana di tingkat musdus ini teman-teman
meningkatkan peran sertanya. Agar apa? Agar bisa menentukan yang namanya APBDes itu sesuai dengan. Tetapi saya sekali mengatur bahwa tidak mungkin yang namanya aspirasi dalam musdus itu bisa terrealisasi semua di dalam APBDes. Maka apa? Di dalam penyusunan APBDes setiap tahunnya pasti ada yang namanya surat dari Kementerian Desa. Ini sebagai pedoman penyusunan APBDes tahun berjalan. Jadi mau kita nyusun 2025, pasti pertengahan 2024 sudah muncul peraturan Menteri Desa bagaimana, apa, dan bagaimana yang harus dilakukan di tahun 2025. Ini kan sama dengan kabupaten. Setiap menyusun APBD pasti ada yang namanya Permendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri. Ini kita 2005, pertengahan 24 pasti sudah muncul Permendagri, mana mandatory spending, mana yang menyebabkan DAK dan sebagainya. Ini menjadi aturan, tidak bisa serta-merta kita kemudian harus seenaknya menyusun. Ada ketentuan-ketentuan yang harus memang. Karena isunya kan selama ini kepala desa itu tidak bisa mandiri bersama masyarakatnya untuk menyusun program karena ada tekanan dari atas. Nggak tahu siapa yang nekan ini, pokoknya ada tekanan berapa ton bebannya gitu kan, ada tekanan. Jadi itu kan bisa dilihat surat atau peraturan Menteri Desa, Mas. Jadi tetap ada ini setiap tahun. Jadi harus ketahanan pangan 20%. Bukan kabupaten yang menentukan. Ini adalah mandatory spending. Dari persentasenya sudah ditentukan dari Kementerian Desa. Sekian persen. Jadi tidak bisa kemudian 100% tak kelola sendiri semaunya. Nggak bisa. Harus ada untuk ketahanan pangan sekian, Karang Taruna. Ini ada ketentuannya, Pak. Nah, masalah nanti untuk 20% ketahanan pangan itu untuk apa? Ya ini kan inovasi dari masing-masing masyarakat. Ya, ada yang saya melihat dibelikan bibit jagung, ada yang dibuat untuk sumur pantai, ada yang dibuat untuk jalan usaha tani, kemudian ada yang dipakai untuk Al-Sintan. Ini rangkanya kan dalam rangka untuk ketahanan pangan ini. Dalam hal improvisasi diserahkan kepada desa masing-masing. Dan sekali lagi berbicara tentang aturan itu adalah ketentuan yang harus kita laksanakan, bukan dari kabupaten. Ini mandatory spending-nya harus ada di situ. Ini bukan karena jenengan mau nyalon bupati kan? Bukan, nanti kan kita makanya kan ini, Mas, salah satu fungsi partai politik itu bagaimana memberikan pendidikan politik. Ini kita buka nanti ke publik, iki loh aturannya. Kemudian bicara tentang kemampuan keuangan daerah, nanti juga akan kita buka 2,35 triliun Kabupaten Wonogiri untuk apa saja. Kan ini dokumen publik yang kita harapkan teman-teman masyarakat, bukan teman masyarakat Wonogiri boleh membuka dimanapun. Iki nggo ngopo wae 2,3 triliun sumbernya saka ngendi? Ini yang istilah Wonogiri kidul alun-alun perane piye etalane alun ya kudu bahkan internal DPRD lah gitu. Yang selama ini masyarakat memang buta. Jadi wah ini kan Pak Setio menyampaikan tentang Al-Sinta, tentang macam-macam. Ini kan karena mau nyalon bupati katanya begitu. Kalau nyalon bupati selama ini juga nggak ada gitu misalnya. Makanya kan kemarin di dalam debat itu, loh, Al-Sintan mau dilaksanakan ketika mau pemilu. Tidak, dibuka di APBD kita. Ada yang namanya dana bagi hasil cukai tembakau. Ada itu setiap tahunnya ada, Mas. Kemarin 26 miliar untuk sarana prasarana pertanian itu sampai di angka 13,4 miliar. Untuk itu baik untuk ada jalan usaha tani, kemudian ada untuk Al-Sintan, ada lain-lain lah. Intinya bahwa itu setiap tahun ada. Malah justru pertanyaannya, loh, kok katanya mau dibuka APBD kita? Ada setiap tahun. Jadi bukan saya mau nyalon bupati. Bukan karena mau nyalon bupati atau bukan karena mau pilkada ini? Enggak, buka setiap tahun ada. Dan saya sempat diskusi dengan teman-teman menjelaskan. Itulah kenapa sejak dulu KPU itu menempatkan pemilu itu di bulan Maret dan April. Ben ora bareng karo bangun dalan. Jadi isunya kan seperti sekarang ini gitu kan. Makanya saya kira ini memang perlu dijelaskan ke masyarakat lah. Memang bulan-bulan, apalagi bulan November ini kan, berarti kan ngebut-ngebute pekerjaan. Ya pekerjaan. Karena tanggal 15
dari KPPN harus sudah diambil gitu kan. Nah ini saya kira juga harus dipahami, bukan karena Pak Setio mau nyalon bupati kemudian ada program Sumur Pantai, Alsintan dan lain-lain gitu. Enggak, kalau Alsintan jelas saya tegas menjelaskan setiap tahun ada. Ya. Kalau Sumur Pantai itu memang program unggulan saya. Oh, gitu. Jadi kalau Sumur Pantai tidak setiap tahun ada, itu program unggulan saya. Ketika nanti saya mendapatkan amanah dari masyarakat Kabupaten Wonogiri dengan kondisi geografis Wonogiri yang seperti itu merupakan program unggulan saya. Tapi kalau Alsintan setiap tahun ada. Ya, seperti yang disampaikan Pak Joko di debat kemarin, ketika bicara tentang koperasi, saya sudah tidak ada ruang lagi untuk menjelaskan kenapa itu dibubarkan, sehingga di closingnya, Pak Setio, wong yang namanya mau bantu kok tidak boleh, koperasi itu soko guru kok mau dibubarkan, itu selesai. Sehingga masyarakat menjustifikasi saya akan membubarkan itu. Saya tidak ada ruang lagi untuk jawab, gitu loh. Wah, akhirnya kan dijustify Pak Setio membubarkan koperasi RT. Maka saya terima kasih sekali dengan hari ini saya bisa menjelaskan kepada masyarakat. Itulah yang saya maksudkan, dan setiap kesempatan ketika di media sosial seperti itu saya pasti menjelaskan. Saya tidak akan membubarkan koperasi RT, saya akan meringankan para pimpinan koperasi RT sehingga dengan mencabut badan hukum bebannya hilangkan tentang ya. Dan sekarang punyanya itu salah satu yang menjadi isu santer di masyarakat Wonogiri adalah polarisasi. Polarisasi masyarakat karena perbedaan pilihan, perbedaan afiliasi ke partai politik tertentu yang itu membuat kebijakan pemerintah menjadi tidak adil dan merata gitulah. Ini isu ini. Saya kira ini Pak Setio harus menjelaskan ini karena Pak Setio sudah 4 tahun kebetulan dari partai yang saat ini berkuasa gitu ya. Yang dijadikan isu santer bukan isu santer, memang di masyarakat itu menjadi perbincangan sehari-hari. Wonogiri kan terkotak-kotak gitu kan, terpolarisasi. Ya kenapa? Ya karena beda partai, beda pilihan, beda macam-macam lah. Gitu. Yang ini kemudian berdampak pada ya kebijakannya akhirnya tidak mengena semua, tidak merata. Gitu. Nah, masyarakat sana mayoritas dudu wonge si kae, ayo nggak akan dapat apa-apa. Karena itu orangnya si A, makanya selalu dapat gitu. Ya, tidak seperti itu. Makanya kan begini, kita menjadi pejabat publik, salah satunya kan kita semua kan baik untuk DPRD, Bupati ini kan selain pejabat publik kan juga pejabat politik. Di mana di dalam undang-undang partai politik salah satu fungsi partai politik itu kan memberikan edukasi politik, termasuk di dalamnya bagaimana menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, tentunya di situ ada ruang-ruang yang bisa kita gunakan lewat yang namanya DPRD, kemudian ada yang langsung ke dinas-dinas teknis. Kan ini kan mulai sekali lagi perencanaan dimulai dari bawah kan. Ada Musrenbangdus, Musrenbangdes, kecamatan. Nah ini mohon dimasukkan di situ lah. Kita tentunya ketika yang namanya pembangunan itu berdasarkan dari yang namanya musrenbang ini, baik itu musrenbang kecamatan, ini kemudian nanti akan disusun dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang nanti akan disusun dalam KUA, PPAS, kemudian disusun dalam APBD. Maka tahap-tahap perencanaan ini memang harus dilakukan. Nah, ketika ini munculnya di tengah-tengah, ini kan tidak bisa jalan. Dan kalau kemudian kita lihat bicara pemerintah Kabupaten Wonogiri, perencanaan pembangunannya nomor 1 loh Pak Joko. Satu Jawa Tengah. Artinya apa? Bicara polarisasi tentang, mohon maaf, pilihan partai politik. Ini kan terbantahkan ketika perencanaan pembangunan kita nomor 1. Satu Jawa Tengah. Dan itu bisa diikuti siapapun, semuanya ikut terlibat lah di situ. Iya, mestinya begitu. Bicara kemudian pendidikan. Apa ada pendidikan itu yang kayak orang milih PDI rasa digratis, kayak orang milih PDI rasa dikai kesehatan. Semuanya kan untuk masyarakat. Mestinya ini kan bisa dirasakan. Jadi tidak ada satu polarisasi kita berbicara pendidikan dan kesehatan. Peruntukannya siapa? Peruntukannya untuk DTKS masyarakat Kabupaten Wonogiri, tidak memandang
warna dan tidak memandang wilayah. Ini kan pendidikan juga begitu. Oh, iki anake sing milih PKS, iki anake sing milih PAN, iki anake sing milih PDI, anake sing milih Golkar. Dari situ. Semua warga masyarakat yang sekolah di SD dan SMP tidak membayar uang gedung dan SPP. Bagaimana ini terjadi polarisasi? Peruntukannya kepada Termasuk seluruh. nanti mau tambah seragam. Ya, seragam sudah, Pak Joko. Ya. Seragam sudah. Apa ada di situ? Oh, yang dapat seragam, yang milih PDI? Enggak. Semua kelas 1 SD, kelas 7 SMP semua dapat seragam. Jadi tidak. Nah, ini memang, ya itulah politik gitu. Dalam bagaimana kita di politik itu ada tesis dan ada antitesis. Inilah dinamika yang di lapangan. Tapi faktanya, masyarakat tidak ada kebijakan kita yang diskriminatif. Semua untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri. Nah, kemudian di sana tidak, di sini iya. Ini kan karena prioritas. Karena apa? Jelas bahwa kemampuan keuangan daerah kita terbatas. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dalam satu masa jabatan itu, termasuk Pak Jekek sendiri bersama saya. Pak Jekek 2 periode 9 tahun. Ini nyatanya juga masih ada hal-hal yang belum terselesaikan. Maka kami mengusung berkelanjutan. Saya menyadari betul dari 25 kecamatan ini ada yang jalannya masih belum sempurna. Ada nggak? Ada. Ada kemiskinannya belum di bawah 1 ataupun belum 1 digit. Nah, ini maka kita lanjutkan program-program ini sehingga harapan kita menuju pada Wonogiri yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Ini yang ingin kita usung itu aja. Oke. Terima kasih Pak Setio. Cukup komplit saya kira hari ini. Mulai dari isu menyangkut yang saat ini termutakhir sampai isu-isu yang selama ini sudah terjadi sekian lama gitu kan, yang dijawab oleh Pak Setio. Saya kira nanti supaya publik lebih tahu. Terakhir ini sebagai closing statement, silakan Pak Setio mau menyampaikan apa gitu. Karena ini tahapan kampanye juga boleh. Silakan, waktunya monggo secukupnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Joko. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri, tentunya Wonogiri yang punya luas 190.906 hektar dengan penduduk 1.063.423, sementara yang ditanyakan Pak Joko tadi, PAD kita hanya 328,8 miliar. Memang diperlukan seorang pemimpin yang betul-betul mengetahui di Kabupaten Wonogiri. Jadi permasalahan termasuk bagaimana kondisi di dalam Kabupaten Wonogiri ini, maka saya mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Wonogiri, karena 27 November nanti adalah ada pilihan Bupati Wakil Bupati Wonogiri, dan kita tahu bersama bahwa Bupati dan Wakil Bupati ini akan sangat menentukan maju dan tidaknya Kabupaten Wonogiri. Kami memohon kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Wonogiri 27 November untuk hadir dan untuk bisa memberikan suaranya pada pasangan nomor 2 Setio Imron, agar Wonogiri berdaya saing, Wonogiri maju, Wonogiri sejahtera, pembangunan berkelanjutan. Demikian. Terima kasih Pak Setio. Baik teman-teman, sahabat Portalika, sahabat Kata Kita, kita cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar selalu mendapatkan informasi terkini dari kami di Portalika. Pesan kami tanggal 27 November 2024, hari yang sangat menentukan, karena kepala daerah adalah pemegang kebijakan fiskal di tingkat daerah, akan menentukan seluruh nasib di warga masyarakat Wonogiri untuk 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, jangan golput, sempatkan untuk datang ke TPS di 1903 TPS di Wonogiri, gunakan hak pilih. Sekali lagi, jangan golput, karena golput bukan pilihan terbaik. Meskipun kita mungkin atau diantara kita ada yang tidak setuju salah satu maupun kedua-duanya dari pasangan calon yang saat ini ada. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun, Mas Setia.